Kemudian nanti hari ini itu ada lebih kali ya, kami berkas dari pelatihan. Apakah itu nanti dia yang langsung digugat atau di sana kami belum tahu. Kami belum tahu. Gugatan baru ya, Pak? Gugatan baru. Boleh diceritain baru secara singkat mungkin kenapa menggugat? Oke, mungkin kami secara umumnya aja ya, nggak secara spesifiknya, karena substansinya ada dalam persidangan nanti. Bahwa kami menggugat itu merasa bahwa klien kami ini yang tidak pernah diikutkan dalam perkara yang bergulir dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Klien kami ini nggak pernah ditarik sebagai pihak, tetapi tahun 2025 beberapa bulan lalu tiba-tiba rumah klien kami ini dieksekusi. Oke, dalam proses eksekusi itu klien kami tidak pernah dipanggil. Oke, dalam proses eksekusi kan ada anmani, kemudian dipanggil juga, itu nggak pernah ada. Tiba-tiba dieksekusi. Pertanyaannya, kenapa nggak dilihat secara detail objek eksekusi? Kalau kami lihat dari putusan, bahwa putusan ini harusnya masuk putusan eksekutable yang tidak bisa dieksekusi. Karena apa? Karena ada orang ketiga. Itu sesuai dengan aturannya. Tetapi kami merasa bahwa ini merupakan eksekusi secara paksa yang memang juga nggak diterima yang disampaikan oleh klien kami di saat dilakukan eksekusi. Nah itu secara garis besar. Tapi secara detailnya nanti di proses persidangan aja, karena ini panggilan pertama, ya. Mungkin siapa yang digugat? Oh, yang digugat pastinya yang menggugat dulu, yang mengajukan permohonan eksekusi. Lebih ke situ. Siapa yang mengajukan permohonan eksekusi adalah identitasnya. Oke. Yang kedua juga kami menggugat Larissa, karena dia mengatakan, kami melihat juga dari beberapa media yang sudah beredar kemana-mana. Hanya beberapa aja ya, kami tidak satu-satu juga, kami belum melihat satu-satu, tapi seakan-akan Larissa mengatakan bahwa itu rumahnya dia. Tapi sesungguhnya dia mengatakan bahwa klien kami itu sudah punya IMB. Oke, kemudian IMB itu siapa yang mengeluarkan? Pemerintah. Yang kedua, bahwa tempat itu memang ditempatkan oleh klien kami dari tahun 2004. Ya kurang lebih ya, saya persisnya lupa lagi, tapi sudah lama. Larissa nggak pernah tinggal di tempat itu. Ketiga yang kami gugat adalah PT Sapta. Bang, tapi saat eksekusi sendiri, yang saat pada hari eksekusi itu ada di rumah itu ada klien abang atau seperti apa nih saat eksekusi? Ada. Harusnya teman-teman sudah melihat ya, teman-teman media sudah bisa melihat. Ada videonya. Di saat itu klien kami mengatakan bahwa ini rumah saya. Kenapa dieksekusi rumah saya? Oke, yang fokusnya adalah di dalam putusan tidak disebutkan secara detail apa objek yang dieksekusi. Oke, kan harusnya di dalam putusan disebutkan. Contohnya di atas tanah ada rumah berapa? Ada rumah A. Siapa yang punya rumah itu? Siapa yang tinggal di situ? Itu nggak disebutkan. Sehingga di saat eksekusi, klien kami itu mengatakan, ini rumah saya. Kenapa dieksekusi? Saya nggak pernah dipanggil, saya nggak pernah ditegur, nggak pernah ada mani kok dari pengadilan. Kok dieksekusi? Ada, jawabannya ada. Sejak 2004 itu klien abang beli rumah itu Oke, mungkin substansinya tapi beri ke pihak lain atas nama inisialnya D. Ya, nanti kami akan menyampaikan itu di dalam pembuktian. Nah, itu ada AJB-nya ada, oke. Itu tadi saya sebutkan, IMB-nya juga ada. Kemudian ukuran rumahnya, ya, luasnya, bidang bangunannya itu ada. Tapi itu nanti ya di proses pembuktian aja. Kurang lebih 300. Iya, kurang lebih ya. Gitu. Nah, rumah itu berdiri di dalam tanah yang bersengketa. Begini, kalau menjawab itu begini, putusan yang diajukan itu, awal kalau kami lihat di gugatan ya, di tahun 2016, yang digugat itu 7.000, oke? Kemudian berubah menjadi 5.000 setelah katanya, misalkan putusan nih, nanti teman-teman bisa melihat itu, berdasarkan plottingan, cost cateringnya jadi 5.000, oke? Tapi kalau kita
kita lihat secara detail di dalam putusannya, yang dibatalkan hanya 4 AJB. Pertanyaannya, AJB itu mana lokasinya? Titiknya di mana? Jadi pertanyaan, kalau menjawab itu, kami menjawab sesuai dengan putusan. Apakah masuk di dalam putusan itu tanah yang disengketakan, yang sudah ada putusannya? Nanti pihak DD Tasno mengatakan menjawab itu. Silakan ditanya ke DD Tasno, bukan ke kami. Karena justru itu yang kami tanyakan. Itu pertanyaan kami malah ke DD Tasno. Apakah rumah klien kami ini masuk atau enggak? Nah, tapi sejauh yang kami tahu bahwa kami belum secara spesifik ya, tapi kami perlu tahu dulu AJB yang dibatalkan 4 itu apakah lokasinya di bangunan itu atau bukan. Nah, nanti. Klien dapat siapa bang namanya? Oh, klien kami yang pastinya yang pemilik rumah, namanya Fikitra dan Doni. Yang dia mau sebenarnya apa dengan Tarik juga? Hubungannya dengan Atalarik, secara spesifik mungkin ada kedekatan secara keluarga ya. Keluarga? Nah, Masih ada hubungan keluarga? ada. Silsilah? Kalau itu mungkin langsung ditanyakan sama beliau nanti ya, karena bukan identitasnya yang harus kami sampaikan sih. Mungkin Oke. substansi perkaranya. Berarti saat dia tinggal di situ memang Atalarik mengetahui ya? Harusnya dia mengetahui. Ya dong, harusnya dia mengetahui. Nanti ditanya sama pihak ini, tergugat 2. Oke Bang, tadi kan kita sempat hubungi pihak pihak sana ya, pihak eksekusi lah yang mengeksekusi dari itu. Karena bahwasannya malam mereka tidak tahu nih ada agenda sidang hari ini. Ini gimana nih Bang? Mungkin apa pihak dari Dede Tasno atau pihak yang mengeksekusi Kalau yang seperti sudah itu mengetahui? tanya ke pihak pengadilan. Pihak pengadilan yang punya kewenangan untuk itu. Ya, setiap orang punya hak untuk melakukan gugatan. Terkait panggilan sampai nggak sampai, tanya ke pengadilan, bukan kepada kami yang gugat. Oke, itu jawabannya. Berarti dari hasil nanti sidang ini gugatan ini apa sih yang abang maksudnya harapkan Ganti rugi gitu? atau Apa ganti rugi atau seperti apa nih? Ini kami bukan di gugatan ini bukan masalah ganti rugi, tapi untuk menyatakan bahwa terhadap putusan eksekusi itu tidak terikat bahwa objek rumah ya, klien kami ini tidak masuk dalam objek eksekusi. Untuk menyatakan itu atas permohonan eksekusi, bukan ganti rugi, bukan. Tapi untuk menyatakan penetapan itu atas eksekusi tidak mengikat ya terhadap objek yang punya klien kami. Jadi kurang lebihnya untuk menggugurkan eksekusi yang kemarin ya Bang, Begini, harapannya? itu bukan menggugurkan, karena kalau kami mengatakan digugurkan atau kami ditangguhkan itu sudah terlaksana, ya kan? Gimana kita sekarang mau mengatakan itu ditangguhkan? Sudah terlaksana. Tapi kami mau pihak pengadilan, nanti hakim yang akan memeriksa perkara ini memberikan putusan bahwa objek klien kami itu tidak mengikat terhadap penetapan itu. Kenapa? Alasannya kami sudah semakin dalam. Nah, Mas Fikitra ini dengan Mas Atalarik kan keluarga, mungkin ada komunikasi apa sebelum mengadakan gugatan? Fikitra dengan Mas Atalarik kan ini ada hubungan keluarga, pasti ada komunikasi sebelum melakukan gugatan. Oke gini, kalau itu kami berhubungan langsung dengan klien kami ya. Kalau itu saya nggak tahu. Mungkin ada komunikasi Tidak, sebelumnya karena mediasi. kami hanya berhubungan dengan klien kami. Talarisa dan Filip. Tapi dari Doni sama Bu Fikir. berarti dari klien abang nggak berbicara masa kalau emang dia sudah secara kekeluargaan atau seperti apa nih kepada Atalarik? Oh gini, kan kami sampaikan yang mengajukan permohonan eksekusi siapa? Di atas novel. Kenapa harus ditarik pihak Atalarisa sebagai tergugat? Karena waktu itu dia juga ditarik sebagai pihak. Itu pedomannya di dalam gugatan, kemudian di dalam permohonannya eksekusi dan sebagainya. Jadi pihak termohon ya, pihak termohon dia sebagai tergugat dua sekarang. Pihak termohon kami panggil, kami juga gugat itu untuk menjelaskan terkait ini. Apakah benar ya kan dia punya bukti kepemilikan atas rumah itu. Jadi secara garis besar bahwa rumah klien abang
Bagaimana? Tanah milik klien abang itu diakui bahwa itu milik kata waris ya. Itu yang kami lihat, ya, yang dilihat. Tetapi sesungguhnya kami sampaikan tadi bahwa tanah dan rumah itu adalah milik kita. Nanti ditanyakan juga, ya, jangan hanya kami ditanyakan kami, nanti pelapor ditanya dia, ya kan? Diikuti aja persidangan. Oke. Ada lagi? Oke bang. Ada tambahan? Bang? Berarti agenda sidangnya cuman pembacaan gugatan terus Belum. Nah. Ini apa namanya? Ini masih baru sidang pertama. Aha. Nanti kita lihat siapa yang sudah hadir, apakah langsung penggugat atau ada kuasanya. Lebih melengkapi aja sih para penggugat. Oke, terima kasih bang. Bang dengan siapa?